Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita akan bahas tentang bagaimana pemeriksaan perkara jinayah di Mahkamah Syariah. Yang pertama adalah acara pemeriksaan biasa. Ya, ini adalah pemeriksaan perkara pada umumnya atau pemeriksaan perkara biasa. Di sini kita bisa melihat alur pemeriksaan biasa dalam perkara jinayah. Yang pertama, di sini bisa kita lihat sidang dibuka oleh majelis hakim dan kemudian meminta kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa. Jika sudah hadir di dalam ruang persidangan, nanti ketuanya akan bertanya, akan menanyakan tentang identitas dari terdakwa. Kalau ada penasihat hukumnya, nanti juga akan ditanyakan identitas penasihat hukumnya beserta surat kuasa. Setelah menanyakan identitas terdakwa, berikutnya adalah pembacaan dakwaan. Penuntut umum membacakan dakwaannya, kemudian setelah selesai, kalau ada eksepsi, maka terdakwa atau penasihat hukumnya membacakan eksepsi. Kemudian beralih kepada jaksa penuntut umum untuk menanggapi atas eksepsi atau juga disebut dengan replik. Dari tanggapan jaksa penuntut umum diberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk memberikan jawaban atas tanggapan tersebut. Nah, ketika ada eksepsi, maka majelis hakim nanti akan memutuskan apakah eksepsinya diterima atau tidak dengan putusan sela. Kalau diterima, nah berarti nanti perkara selesai, sidang ditutup, dan terdakwa kalau berada dalam tahanan diperintahkan untuk dibebaskan. Kalau putusan selanya menolak eksepsi dari terdakwa atau penasihat hukumnya, maka berikutnya lanjut kepada pembuktian. Yang pertama, pembuktian ini dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Nah, kemudian berikutnya pembuktian dari terdakwa atau penasihat hukumnya. Ketika sudah selesai semuanya pembuktian dari terdakwa atau penasihat hukumnya, agenda berikutnya adalah pemeriksaan terdakwa. Nah, di sini terdakwa akan diperiksa tentang perbuatan yang didakwakan. Setelah selesai pemeriksaan terdakwa, lanjut ke rekuisitur atau penuntutan. Nah, di sini jaksa penuntut umum berdasarkan pada pemeriksaan sidang sebelumnya menuntut kepada terdakwa dengan hukuman tertentu, apakah pidana atau pidana penjara atau pidana denda atau yang lainnya, atau pidana cambuk misalkan. Nah, ini tuntutan ada di dalam tuntutan jaksa penuntut umum. Nah, terhadap tuntutan penasihat hukum atau terdakwa membuat pembelaan atau pledoi. Nah, berikutnya tanggapan atas pledoi atau replik. Tanggapan ini dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Nah, berikutnya kembali ke terdakwa atau penasihat hukumnya untuk membuat jawaban atas tanggapan JPU tadi. Nah, selesai musyawarah hakim untuk menentukan apakah terbukti atau tidak dan berapa hukumannya nanti ditetapkan di musyawarah hakim. Kemudian pembacaan putusan. Nah, setelah selesai pembacaan putusan nanti akan ditanya baik JPU maupun terdakwa apakah menerima atau upaya hukum atau menyatakan pikir-pikir. Nah, kalau menerima putusan berarti nanti bisa langsung dieksekusi. Kalau melakukan upaya hukum, nah berarti melakukan upaya hukum banding. Sementara untuk pikir-pikir berarti apakah terdakwa atau JPU diberikan waktu untuk 7 hari untuk menyatakan banding atau upaya hukum, atau apabila tidak menyatakan dalam jangka waktu 7 hari berarti
dianggap menerima putusan. Nah, selesai persidangannya, maka nanti berikutnya adalah ditutup oleh majelis hakim. Nah, ini tentang pembuktian tadi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum itu berupa mengajukan saksi acas. Nah, acas itu saksi yang memberatkan bagi si terdakwa. Kemudian juga bisa mengajukan keterangan ahli, bukti surat, dan barang bukti, barang-barang yang digunakan atau hasil ataupun barang-barang yang dijadikan sarana melakukan jarimah. Sementara pembuktian yang diajukan oleh terdakwa itu berupa saksi adecas, ini saksi yang meringankan terdakwa, ya. Kemudian keterangan ahli, bukti surat, dan barang bukti. Demikian tentang acara pemeriksaan biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.